Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-arda firasya was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun al-muttaqun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sedulur pemirsa YouTuber, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalu puniki kula manggihi panjenengan sami kangge nun rasaken cerita kula lan panjenengan sami awal saking pituduh, pituah, pitutur lan pitungkas saking wong tua kula lan panjenengan sami. Kalian rahmat Allah Subhanahu wa taala lan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kula lan panjenengan sami bareng-bareng belajar karena kulane dewek masih belajar. Ya belajar menelusuri hal ikhwal kehidupan kula lan panjenengan sami supaya bisa anut, nurut, percaya, yakin maring Allah Subhanahu wa taala. Saking pituduh wong tua kula lan panjenengan sami, pituduh Al-Qur'ane Allah Subhanahu wa taala lan pituduh hadis-hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan muga-mugia Allah Subhanahu wa taala uga ngelimpahaken barokah kalian salame dumateng Kanjeng Nabi kula lan panjenengan sami, junjungan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karanten diutus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipunika liutami mamakarimal akhlak, kangge nyempurnakaken akhlak kula lan panjenengan sami, kangge nyempurnakaken etika kula lan panjenengan sami dalam kehidupan. Inggih punika awal kula nyeritakaken pituduhe wong tua gantungaken kupat lepet tantanganipun. Ang awal kula njelasaken tentang kupat, saniki kula tentang lepet. Jadi wong tua bakal nggantungaken pun bencang bakal selamat dunia sampai akhirat. Tari lepet sih jangan lepet juga bisa ndadekaken kula lan panjenengan sami selamat. Maksudnya kapan niku bisa selamat? Bakal kula bisa ngelep sing rapet. Ngelep apa? Ketika ana ndeleng ya kapi deleng, ana rungu kapi rungu. Maksudnya jangan pernah membeberkan kejelekan orang lain dalam kehidupan kepada siapapun. Ya jadi dilep sing rapet, boleh sake batur, boleh sake tangga, boleh sake sedulur, aja ilok dikandakaken ning wong, ayu dilep sing rapet. Apa maning sekini zaman-zaman modern ternyata boleh bisa dilep sing rapet, malah ditokaken ning status, tukaran karo tangga dimuat ning status, tukaran karo batur dimuat ning status, anyang-anyangan dagangan beli dadi dimuat ning status. Ya, bahkan berita-berita yang kurang jelas saja seringkali dimuat di dalam status. Kita secara tidak langsung ikut andil dalam menyebarkan hoax dalam kehidupan. Makanya bakal urip pengen selamat, ayo dilep sing rapet. Kalau memang kita tidak tahu, kalau memang kita tidak mengerti, ayo dilep sing rapet. Katakan embuh ora weruh. Jare bahasa kerennya I don't know. Ya, kalaupun I know, bisa aku mengatakan I know. Apa yang kamu ketahui? I know nothing. Apa yang kamu tahu? Ya empuh orang berwafa, orang apa-apa. Makanya apa? Kalau kamu pengen selamat, ya lepet dilep sing rapet. Aja nembe dahu bisa wajah siji loro. Kamu katakan kepada semua orang, hati-hati. Ketika kebohongan itu diucapkan berulang-ulang, akan diyakini menjadi sebuah kebenaran. Ya, sebagaimana sejarah-sejarah yang tercatat dalam kehidupan kita. Ya, ketika diceritakan gin mangkenen, ditulis di sejarah, semua orang mengatakan seperti itu, akhirnya akan diyakini sebagai sebuah kebenaran. Kenapa? Karena kebohongan yang diucapkan berulang-ulang itu akan menjadi seolah sebuah kebenaran. Jadi berhati-hatilah dalam menyebarkan berita. Dilep sing rapet bakal uripe pengen selamat.
Kalau memang belum nyata, kalau memang belum tahu sendiri, sekalipun kamu tahu sendiri, tapi ketika itu akan menyakitkan hati orang lain, simpanlah. Tapi kita ngomong ke senyatane, kan justru itu si ngomong senyatane yang dimaksud oleh Rasulullah adalah ghibah. Ma huwal ghibah wa ma adraka mal ghibah. Jelas Rasul mengatakan al-ghibah itu zikruka akhaka bima yakrahu kila. Zikruka akhaka, kamu menyebut-nyebut saudaramu, ngandakaken sedulurira, ngandakaken batulira, ngandakaken tangganira. Bima yakrahu kila, kalau dia mendengarkan sewa. Wa in kana fihi ma taqulu, lamun iya bener sanyatane dulurira tangganira berbuat seperti itu, faqad igtabta, kamu sudah melakukan ghibah. Wa in kana ma fihi ma taqulu faqad fatantahu, kalau dia tidak melakukan itu, kamu sudah melakukan fitnah pada saudaramu sendiri. Jadi ketika membicarakan kejelekan orang lain, kalau itu nyata berarti adalah ghibah. Tapi kalau itu tidak nyata, bahkan sebuah kebohongan dalam kehidupan, kamu sudah melakukan fitnah. Dan ketika berbicara fitnah, jelas ayatnya, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kenapa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan? Karena pembunuhan, membunuh orang hanya satu kali. Tapi ketika fitnah membunuh orang berulang kali, membunuh nama baiknya, membunuh perekonomiannya, membunuh karakternya, itu bisa terjadi dari fitnah yang kita hembuskan dalam kehidupan. Makanya bakal urip pengen selamat, dilap sing rapet. Kalau memang kita tidak tahu, katakan buara baru. Nah, zaman sekarang ini terjadi, subhanallah, wong dawu belajar, wong dawu ngerti tentang ajaran agama Islam, gayanya sudah seperti orang ahli, bahkan yang ahli-ahli saja dikafir-kafirkan. Seorang ahli tafsir dalam kehidupan bangsa Indonesia, Profesor Dr. Quraisy, dikritisin sama anak yang baru keluar pesantren. Bahkan dikritisin oleh anak yang tidak pernah di pesantren. Dan inilah terjadi dalam kehidupan bangsa Indonesia. Kenapa? Kita lalai, pesannya wong tua, lepet, dilepsi merapet. Bahkan memang beli ngerti, bahkan memang beli paham, menengah. Kita dengarkan, ilmu kita berapa sih? Belum layak untuk mengeluarkan fatwa. Tapi ajaklah saudara-saudara kita untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi zaman-zaman sekarang, subhanallah, ngerti bae beli, paham bae beli, malah orang-orang yang begitu paham. Seorang profesor, doktor, Kiai Haji Said Akil Sirot, Kiai Mustafa Akil, Kiai Mustafa Bisri, sekarang banyak yang mengomentari, banyak pembulian terhadap beliau-beliau. Apa sampean lebih membela beliau? Jelas. Kenapa? Karena beliau betul-betul meyakinkan saya dalam memperjuangkan ajaran agama Islam. Profesor Dr. Quraisy itu, ya, beliau adalah ahli tafsir yang disegani bukan hanya oleh ulama-ulama Indonesia, bahkan ulama dunia. Kiai Mustafa Akil, Kiai Said Akil, Kiai Mustafa Bisri, jelas beliau membela Islam. Dari mana? Beliau punya pesantren. Berapa ribu santri yang beliau cetak, berapa ribu kader beliau ciptakan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Sedangkan yang kamu yang ngomong santri beli duit. Makanya jangan sok-sokan dalam kehidupan ini. Kalau memang tidak ngerti, wis enak dilep sing rapet. Jawab embu arah baru. Ya. Makanya gue sering ngomong, akan banyak orang yang mengatakan, kenapa sih kalau ngaji di mana-mana nggak pernah bicara hukum? Kan saya yakin kalau bab hukum banyak orang tahu. Tapi bagaimana mengungkap kehidupan kita? Bagaimana seharusnya kita berlaku dalam kehidupan masyarakat? Sudah jarang orang mengungkapkan. Priben akur karo batur, priben akur karo sedulur. Zamannya Sunan Kudus saja, karena hidupnya di sekitaran orang Hindu, beliau berani mengorbankan hukum untuk menjaga kesatuan dan persatuan umat. Sampai ketika korban di wilayah situ nggak boleh memotong sapi, malah diganti dengan kerbau. Untuk apa? Untuk kesatuan dan persatuan umat. Karena hidup ini akan menjadi indah ketika kita ini bersatu. Bagaimana kita bersatu? Aja ngomong bakal beli perlu. Ayo dilap sing rapet.
Ya kenapa? Karena sekarang undang-undang sudah bertebaran, undang-undang IT. Ketika ngomong bikin status kayak wong iya apa celaka dirimu, beli selamat tanpa polisi. Ya kekisruhan yang terjadi kalau memang kamu tidak tahu ya udah, orang berubah. Ya makanya wong zaman pengen kan, ketika jujur ini kebenaran yang saya ungkap, ini bukan masalah itu mas. Kalau kita ngaku bener terus ngotot dengan kebenaran ya, yang bakal belai ku dudu sing salah bae, tekan sing bener ya gemelu kebelayan. Kita motoran, posisi sebelah kiri, sing kanane posisi sing sebelah tengen. Lagi enak-enak motoran kita sebelah kiri, kone sebelah tengen. Begitu posisi, anak julubangan di depan, sebelah tengen. Akhirnya nih motor sebelah kanan ngambil jalur kiri. Nah, apakah kita yang merasa benar ini terus melaju kendaraan kita karena kita merasa benar, sedangkan ningkangannya kagok ngindari lobang. Nah, begitu kita mempertahankan kebenaran, siapa sing belai? Sing salah belai, sing benar belai. Ya sekalipun kamu benar, sekali-kalilah mengalah. Untuk apa? Untuk kesejahteraan bersama. Ya kan? Makanya jujur, terlalu jujur juga berbahaya. Ya apalagi bohong. Makanya dulu zaman sebuah kerajaan, ya, ana salah sebiji ngerancang, entah di negeri antah berantah, ulah pernah sempat baca kisah mau, cuma raja mau konon ning ceritakin ki kupingnya ki tugel siji. Karena jarene raja mau ilok tekang tanah Jawa, kupingnya ditugel karena dari raja. Begitu si raja sing laka kupingnya ki, ya kaisar sing laka kupingnya ki pengen nyawang awake dari lukisan-lukisan orang-orang yang hebat. Akhirnya raja mau mengumpulkan para pelukis kang anak ning kerajaan. Seluruh pelukis diumumkan untuk melukis sang raja. Siapa yang lukisannya indah dan baik, bagus akan mendapatkan hadiah. Pengumuman disebarkan. Maka terjadilah lomba lukis. Dari sekian ratus ribu para pelukis, itu ada 3 orang pemenang yang dipanggil di hadapan raja. Coba panggil orang-orang ini. Akhirnya dipanggil di hadapan raja dalam lukisan yang pertama. Ini siapa yang melukis? Si pelukis ngacung, kula ji Gusti. Oh lukisanmu, indah, bagus lukisan. Cuma sayang, kenapa? Dalam lukisan ini kamu melukis telingaku hilang satu. Wisweru kupingnya kita, seluruh masyarakat kerajaan ini sudah tahu telingaku sudah tidak ada. Kenapa masih kamu lukis? Kamu menghina rajamu sendiri. Jadi bukan hadiah yang akan kamu terima, hukuman. Kenapa? Karena kamu sudah berani menghina seorang raja dengan lukisanmu. Bukan hadiah yang diterima oleh pelukis. Kenapa? Dia terlalu jujur. Weru raja lah kupingnya, dilukislah kupingnya, kan penghinaan. Akhirnya dihukumlah orang para pelukis tadi. Pelukis kedua di dalam lukisannya benar-benar hebat. Ya ini siapa yang melukis, kata raja? Kula ji Gusti. Lukisanmu ini sangat bagus. Cuma kenapa? Kamu tahu telinga saya itu tinggal satu. Kenapa telinga kanan kiri ada semua, kata raja? Bohong kamu. Pelukis seperti ini membahayakan kerajaan. Pelukis seperti ini akan bisa menghancurkan kekaisaran. Kenapa? Karena dia adalah seorang pembohong. Maka tidak ada kata lain, hukum dia. Pelukis kedua pun dihukum. Kenapa? Karena dia bohong. Tapi begitu melihat lukisan yang ketiga, raja tersenyum. Ini siapa yang melukis? Kula ji Gusti, hebat. Kamu betul-betul pelukis, bukan hanya mampu melukis, tapi kamu juga mempunyai kecerdasan. Kenapa? Ternyata lukisan wong sijikien melukis raja mau dalam posisi miring. Jadi kuping temennya ketutupan karena posisinya miring, sehingga yang dilukis hanya telinga kirinya saja. Makanya belajarlah untuk hidup miring dalam kehidupan ini. Jangan terlalu jujur, jangan bohong. Ya kenapa? Ya karena inilah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita tahu, kadang-kadang kita juga harus pura-pura tidak tahu. Ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Maka pesennya wong tua, lepet, dilep sing rapat.
Meskipun kamu tahu, jangan kamu sebarkan. Kenapa? Karena bisa jadi itu akan membahayakan dirimu sendiri. Sejarah-sejarah yang diungkap itu banyak pemelintiran-pemelintiran sejarah. Dan ketika dalam catatan semua anak-anak kita membaca seperti itu, seolah-olah menjadi sebuah kebenaran kok. Ya, film pertama tentang Wali Songo itu yang keluar itu 99-nya ada di situ. Maka keyakinan masyarakat, ya 9 itu hidup dalam satu zaman. Bahkan banyak masyarakat yang mengatakan wali itu cuma 9. Ya kenapa? Karena kebohongan yang diucap berulang-ulang akan menjadi sebuah kebenaran. Ya inilah yang terjadi. Ya kan? Betapa naifnya kita ini. Ketika orang tua kita sendiri yang berjasa di dalam kehidupan ternyata tidak pernah tercatat dalam sejarah. Malah orang yang gak jelas ujung pangkalnya justru diulu-ulukan, justru dibangga-banggakan. Tapi hebatnya wong tua kula lan panjenengan sami tidak pernah menuntut apapun kepada kita. Hanya doa dari kita, anak cucunya kepada mereka. Bahwasanya orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kita adalah mereka yang sudah meninggalkan kita. Dan pesan-pesan mereka dalam kehidupan mau kupat untuk gelem ngakui kelepatan supaya selamat itu. Terus lepet, dilep sing rapet. Jangan gampang mengkafirkan orang lain, jangan gampang menyalahkan orang lain. Ya kenapa? Karena kita belajar hidup miring aja madep baik. Dilukis jejeg salah, dilukis hilang siji salah. Makanya pandai-pandailah kamu mengambil sikap dalam kehidupan. Kenapa? Karena orang yang hebat adalah orang yang datang pada waktu dan tempat yang tepat. Maka belajar untuk bisa lepet dilep sing rapat. Apa sing dilep sing rapat? Semua berita yang kita terima, semua apa yang kita lihat, jangan terlalu cepat kamu keluarkan, jangan terlalu cepat kamu jadikan fatwa, tapi hayati dulu, telusuri dulu. Kalau ini keluar akan berbahaya atau tidak, kalau ini disimpan bagaimana akibatnya. Itulah pelajaran hebat saking wong tua kula lan panjenengan sami. Untuk jangan ngomong sembarang. Wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Aja ngomong bakal beli ngerti, aja ngomong bakal beli weruh. Oh ini batik akhir ruwet baik. Dan terlalu banyak dalam kehidupan kita orang-orang yang sok alim, orang-orang yang sok pintar. Ngaji nembun di mondok ini di ujung-ujung dari al-muqarram dari al-ustad. Silakan saja. Tapi kita sebagai masyarakatnya juga harus selektif. Mana ustadz yang harusnya diustadkan, mana kiai yang seharusnya dikiaikan. Mana orang yang patut kita hormati, mana orang yang kita patut kita ikuti. Kenapa? Karena kemarin kurang mengandalkan siapa yang harus kita ikuti adalah orang yang tidak pernah mempertanyakan bayaran. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Maka wasiat wong tua kula lan panjenengan sami awit lepet saking kupat. Ya kapan dulu nih siapa? Tantang angin. Apa maksudnya tantang angin? Oke, ikuti episode berikutnya. Satu persatu kita telusuri, satu persatu kita kaji. Semoga bisa membuka hati, pikiran kula lan panjenengan sami untuk belajar tidak menyalahkan siapapun. Tapi telusuri dulu, selidiki dulu, hayati dulu, baru kita mengambil sebuah kesimpulan. Insya Allah kesimpulan kita akan mendekati tingkat kebenaran. Kenapa? Karena kita menyimpulkan, kita mengatakan dengan data dan fakta. Ingat pelajaran akuarium, dua akuarium beli. Ya, masa begitu orang dua akuarium langsung divonis? Sedikit dulu. Cari dulu faktanya. Kenapa orang tua kita mengomongkan seperti ini? Kenapa orang tua kita mencontohkan seperti ini? Jangan kamu salahkan, tapi teliti, selidiki, hayati. Kalau tidak tahu, tanyakan kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli dzikir. Ya, jangan saya nggak ketemu, ya mang saya ketemu bakal gula tadi dewekan. Ya kenapa? Karena satu sama lain saling melengkapi, saling mendukung, saling membantu, maka terjadilah sebuah keindahan.
mobil yang berjalan yang begitu hebat, Alphard itu bukan dibuat oleh satu orang. Itu kan penemuannya kan banyak. Yang menemukan ban siapa, yang menemukan spion siapa, yang menemukan kaca siapa, yang menemukan mesin siapa. Dipersatukan pemikiran-pemikiran para ilmuwan dalam satu bentuk, terjadilah Alphard. Tapi ketika kita hanya mau mikirin sendirian, bagaimana kamu menemukan sesuatu yang hebat? Ketika kamu di dunia ini seperti Tarzan, hanya hidup sendirian. Maka kalau kamu ingin hidup bersama-sama, pegang kupat, lepat, dan satu lagi, tantang angin. Tunggu episode yang berikutnya. Kurang langkung saking kula nyuwun agung dipun pangapunten, bilih wonten kelepatan atau napi kekurangan saking ungkapan kula awit awal sampai terang akhir. Jaring basane wong tua, kupat pirang-pirang kupat, penyusul kupate wong Jagapura. Bokat kula wonten salah lan lepat, kula nyuwun den pangapura. Billail hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.